Aku, Kamu, Kita bertetangga. Shalom, apa kabar? Keluarga Katolik yang sehat dan berbahagia. Saat ini kita memasuki pertemuan ketiga bulan keluarga 2020 dengan tema Bertetangga itu asik. Sebelum kita melanjutkan pertemuan ketiga, mari kita menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat dengan hati yang sukacita. apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Mari kita buka pertemuan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa judulnya Bertetangga itu asik? Kita dengarkan penjelasan berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di perkotaan maupun di pinggiran kota, kita hidup berdampingan dengan tetangga. Mereka merupakan saudara terdekat bagi kita, meskipun berbeda keyakinan tetapi saling menghargai perbedaan itu. Kebesaran hati untuk menerima dan menghargai perbedaan membuat keakraban antar tetangga terjalin erat. Banyak hal dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk membangun relasi antar tetangga yang asyik. Memberikan sapaan kepada tetangga, selain dapat mengakrabkan hubungan kita dengan tetangga, juga melatih anggota keluarga untuk mau menyapa tetangga sekitar rumah. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Makna kitab suci dari Kisah 2 ayat 42 sampai 47.
Karya Roh Kudus membuat umat Tuhan hidup dengan cara yang baru. Jemaat perdana mempunyai cara hidup yang bertekun dalam pengajaran, persekutuan, dan beribadah. Mereka saling memberkati dengan apa yang mereka punya dan bertekun sehati untuk membaktikan hidup mereka kepada Allah. Hal itu membuat semua orang menjadi bahagia dan percaya karena mereka mengalami suatu hidup bersama yang damai dan penuh sukacita. Kehidupan bersama menjadi indah karena mereka menjalaninya dengan tulus hati, berbagi sambil bersyukur kepada Allah. Kasih dan kebaikan Tuhan bukan hanya dirasakan melalui doa-doa bersama, melainkan juga melalui kebersamaan yang saling meneguhkan. Setelah kita mengikuti pertemuan ketiga ini, mari kita bersama membangun niat. Bagaimana aku bersikap agar dapat menjadi tetangga yang asyik? Karya nyata apa yang aku dapat berikan untuk tetangga terdekat? Hai, salam jumpa keluarga Katolik terkasih. Tidak terasa, sebentar lagi kita sudah akan merayakan Natal. Sebelum merayakan Natal, mari kita ikuti acara Bulan Keluarga 2020 minggu keempat yang bertema Toleransi Berbuah Sukacita. Penjelasan tema. Sebagai orang Katolik, kita mempunyai tugas mewartakan kabar sukacita Injil.
Untuk dapat menjalankan tugas ini, kita harus lebih dahulu mengalami sukacita iman, baru bisa membagikan kepada siapapun yang kita jumpai. Sukacita dapat kita wujudkan dengan berbagai cara, antara lain kunjung membantu orang lain, peduli dan bela rasa kepada orang yang membutuhkan. Semua itu dapat memberikan sukacita bagi kita semua. Keluarga Katolik yang terkasih, mari kita bermain bersama. Pesan gambar. Pertama, kita siapkan dulu 2 buah spidol dan beberapa lembar kertas. Siapkan juga handphone Anda untuk merekam permainan, supaya nanti bisa di-upload di IG dan YouTube dengan tag. Silakan pause video ini untuk menyiapkan peralatan Anda. Contoh permainan bisa dilihat dalam video berikut ini. Posisi kertas ditentukan oleh pemain belakang. Setelah selesai, pemain belakang menepuk pundak pemain di depannya untuk mencocokkan gambar. Lihat seberapa mirip kedua gambar tersebut. Lalu, cobalah bertukar peran dan lihat hasilnya. Silahkan Anda bermain bersama keluarga. Anda bisa pause video ini sekitar 15-20 menit. Makna aktivitas. Apa sih makna aktivitas yang sudah kita lakukan? Dalam kehidupan keluarga, dengan teman kos atau siapapun yang tinggal serumah dengan kita pasti berkomunikasi. Kadangkala, informasi yang kita sampaikan diterima dengan makna berbeda dari yang kita harapkan. Bisa jadi, mungkin ada kendala bahasa di antara anggota serumah, atau karena pengirim pesan kesulitan menyampaikan hal yang ingin dibicarakannya. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman. Ketika itu terjadi, ada 2 kemungkinan. Pertama, hubungan antara orang serumah akan memburuk. Ini adalah hasil dari ketiadaan toleransi di antara orang serumah. Kemungkinan kedua, orang serumah akan mendiskusikannya lebih lanjut untuk memperoleh kesepahaman. Diskusi ini bisa dilakukan dalam suasana penuh sukacita, sehingga ke depannya komunikasi dan hubungan menjadi lebih baik. Disinilah toleransi antara orang serumah membawa sukacita. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Pada hari-hari itu, Maria bersiap-siap untuk segera pergi ke daerah pegunungan, ke suatu kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, anak di dalam kandungannya melompat dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Elisabet berseru dengan suara keras, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Sungguh, ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi." Lalu berkatalah Maria, "Jiwaku memuliakan Allah, dan rohku bersukacita di dalam Allah, Juru Selamatku. Sebab Allah telah memperhitungkan hamba-Nya yang hina ini. Dengarlah mulai sekarang dan seterusnya, seluruh generasi akan menyebutku berbahagia, karena Ia yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya diberikan dari generasi ke generasi kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia menunjukkan kuasa-Nya dengan tangan-Nya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikiran hatinya. Ia menurunkan para penguasa dari tahta mereka
dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia telah mengenyangkan orang yang lapar dengan kebaikan, tetapi mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Allah telah memberikan pertolongan kepada Israel, hamba-Nya, karena mengingat rahmat-Nya, sebagaimana yang telah Ia katakan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya, lalu ia pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Makna Kitab Suci dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung bayi Yesus. Maria juga diberitahu oleh malaikat bahwa Elisabet sedang mengandung dalam bulan yang ke-6. Maria bergegas ke Ein Karim, tempat tinggal Elisabet, untuk menemuinya dan menemaninya. Maria bahkan tinggal di situ sampai Elisabet melahirkan. Kunjungan Maria kepada Elisabet adalah wujud sikap Maria yang peduli dan peka. Kepekaan itu tidak hanya menggembirakan Elisabet saja, tetapi juga membawa sukacita bagi anak yang sedang dikandungnya. Perjumpaan itu adalah perjumpaan manusiawi yang juga menjadi pengalaman rohani, karena 2 orang dalam panggilan masing-masing bertemu untuk saling meneguhkan. Jika kita mengembangkan sikap toleransi dan perhatian kepada sesama, hal itu bukan hanya memberi pertolongan, tetapi juga membawa sukacita bagi sesama. Setelah merenungkan bacaan kitab suci, mari kita bernyanyi bersama, Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku
Saudara-saudari terkasih, dalam rangka menyambut Natal, mari kita membangun niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih menyerupai Bapa Tuhan kita. Mari kita menutup acara kita hari ini dengan membaca doa penutup bersama-sama. Keluarga Katolik terkasih, mari kita sambut Natal dengan menyanyikan lagu Alam Raya karya Bapa. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta karya hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya. Walaupun durhaka tak ditinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Putra tunggal diutusnya, membebaskan kita. Wafat bagi kita, namun bangkit pula, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Hosana pada Allah Bapa. Keluarga yang terkasih, Natal sudah semakin mendekat. Kita akan semakin dapat menikmati suasananya jika kita dapat bertetangga dengan baik. Demikianlah akhir dari pertemuan yang keempat. Semoga Allah memberkati kita dan Anda dapat merayakan Natal dengan hati yang gembira. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan Natal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo semua, saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan keluarga besar Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua.